Bapak Suryo Esmofu, kami persilakan. Terima kasih Bu Helsa. Saya mohon maaf untuk semua atas kejadian yang baru saja terjadi. Bu Retno yang saya hormati, Bu Dewi, seluruh staf Belmawa yang saya hormati, saudara saya Pak Dr. Muhammad Bugis, LLDikti 12 yang saya hormati, Seslem wilayah 8 yang saya hormati, juga Seslem wilayah 12 dan Seslem wilayah 14 yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh peserta sosialisasi program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Kejadian yang baru kita hadapi tadi adalah bagian dari belum merdekanya Papua dan Papua Barat, begitu. Jadi kita masih mengalami masalah dalam hal teknologi informasi, sehingga kepala LLDikti yang sebagai petinggi terbesar di Papua terputus koneksinya atau jaringannya. Tapi ya inilah bagian dari sebuah proses yang sedang kita jalani pada saat ini. Bu Retno, Bu Dewi, Pak Kepala LLDikti wilayah 8, 12 dan seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta yang saya hormati, khusus untuk Papua dan Papua Barat, program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini ditanggapi macam-macam. Ada yang menanggapinya sebagai merdeka 100%, ada yang menanggapinya sebagai merdeka dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan banyak sekali ragam tanggapan yang telah masuk ke LLDikti wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Secara pribadi saya melihat bahwa Kampus Merdeka ini merupakan satu lompatan besar bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk memacu dirinya, mengembangkan dirinya sampai semaksimal mungkin sesuai dengan potensi, sesuai dengan keberadaannya di wilayah kerja masing-masing wilayah. Panduan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya adalah merupakan rambu-rambu, merupakan acuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengelola pendidikan tinggi dalam konteks Kampus Merdeka itu atau dalam konteks Merdeka Belajar. Ibu Retno dan teman-teman semua yang ada di Direktorat Belmawa, tadi malam atau tadi pagi saya sudah mengirim lebih dari 600 pertanyaan atau saran atau pendapat atau kritikan yang telah diberikan oleh seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Catatan-catatan itu akan menjadi acuan bagi Direktorat Belmawa khusus untuk memperhatikan perkembangan yang akan terjadi di Papua dan Papua Barat terkait dengan penerapan program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini. LLDikti wilayah 14 Papua dan Papua Barat pada prinsipnya siap untuk memfasilitasi, mendukung semua upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Merdeka Belajar di seluruh kampus-kampus yang ada di Papua dan Papua Barat. Saya menyambut kegiatan program Merdeka Belajar ini, saya menyambut kegiatan sosialisasi Kampus Merdeka ini, dan saya mohon agar semua daftar pertanyaan yang telah kami sampaikan, mohon kiranya dibaca, mohon kiranya dapat ditindaklanjuti supaya persoalan-persoalan yang telah kami kemukakan itu dapat diperhatikan. Hari ini kami tidak akan banyak bertanya dari LLDikti wilayah 14, hanya 4 orang saja yang akan mengajukan pertanyaan, dan 4 orang itu mewakili 4 wilayah. Wilayah 1 Papua, yaitu Jayapura, wilayah 2 Papua, Biak, Nabire, dan Serui, wilayah 3 Papua, Merauke, Wamena, dan Timika, wilayah 4 Papua, yaitu Provinsi Papua, Sorong, Manokwari, dan Fakfak.
Jadi kita hanya 4 orang saja yang akan menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Surya Esmofu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Alim dan dimoderatori oleh Ibu Dewi Wulandari. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih Mbak Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LLDikti 8, Bapak Dengah Adi Kartika, kemudian Bapak Kepala LLDikti Wilayah 12 Muhammad Bugis, yang terhormat Bapak Kepala LLDikti 14 Bapak Suramofu, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi dan yang mewakili peserta sosialisasi pada siang hari ini. Masuklah kepada sesi yang pertama adalah materi yang akan disampaikan oleh tim narasumber dari Dirjen Pendidikan Tinggi Bapak Alim dari IPB yang akan menyampaikan sesi materi yang pertama untuk pelaksanaan program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Alim untuk memberikan materi. Silakan.